Dolly. Dolly adalah kisah menakutkan yang ditulis oleh Destiny's Child. Menceritakan tentang seorang gadis bernama Autumn yang pergi ke sekolah dan menemukan ada seorang siswi baru di kelasnya. Yang terlihat begitu sempurna, ia hampir mirip boneka. Pada hari pertama, Autumn kembali ke sekolah setelah liburan musim panas, musim gugur sangat. Menyenangkan, sebab dia bertemu kembali dengan semua teman-temannya lagi. Ketika mereka masuk ke dalam kelas dan duduk di masing-masing meja mereka, guru mengatakan dia punya pengumuman untuk disampaikan. Kelas, kami memiliki siswa baru tahun ini, katanya. Namanya Dolly. Autumn menatap gadis baru tersebut. Dia benar-benar cantik, dengan rambut pirang panjang, mata biru cerah dan kulit putih berseri. Wajahnya begitu halus terlalu sempurna mungkin, seolah-olah dia telah diukir dari porselen. Tahun sebelumnya, Autumn juga menjadi gadis baru di sekolahnya dan ia tahu betapa sulitnya itu berlangsung. Perlu waktu lama untuk mempunyai teman, sehingga pada waktu makan siang, dia duduk di samping Dolly. Dia ingin membuatnya merasa diterima dan membantunya. "Hei," katanya riang, "selamat datang di sekolah kami." Dolly mendongak. "Oh, terima kasih," katanya, suaranya sangat manis dan sopan. "Senang bertemu denganmu. Siapa namamu?" Petik 2. "Saya Autumn," jawabnya. "Saya pernah menjadi murid baru sepertimu. Aku tahu bagaimana rasanya, kamu akan terbiasa untuk itu." Petik 2. "Ya, aku harap begitu," jawab Dolly. "Saya benar-benar tidak kenal siapapun. Nah sekarang kau tahu aku." Autumn tersenyum. "Hei, jika kamu mau, kamu bisa datang ke rumahku setelah sekolah." "Tentu," kata Dolly, tersenyum. Kedengarannya itu menyenangkan. Selama makan siang, mereka berbicara tentang banyak hal. Ternyata, mereka memiliki banyak kesamaan. Kedua gadis berbagi minat yang sama, pakaian, rambut dan makeup, keduanya juga mengumpulkan boneka. Autumn benar-benar terkejut oleh seberapa baik mereka bergaul dan mengenal satu sama lain. Selama 1 hari, dia merasa seperti mereka merupakan pertemanan terbaik. Dolly berubah menjadi baik, cerdas dan menarik. Dia benar-benar sempurna, hanya seperti boneka. Pada akhir hari, ketika sekolah telah selesai, Autumn menunggu Dolly dan mereka berjalan pulang bersama-sama. Ketika mereka sampai di rumah, Dolly berkata, "Wow, rumahmu sangat keren." "Benarkah?" tanya Autumn. "Hanya saja, rumahku tidak ada AC. Aku yakin rumahmu jauh lebih dingin." Dolly menyeringai. "Jelas tidak," katanya. Mereka berlari ke kamar tidur Autumn dan mereka berbicara tentang banyak hal. Autumn menunjukkan ke Dolly pakaiannya, makeup dan koleksi boneka-bonekanya. Kemudian, mereka turun untuk menonton TV. Tidak lama setelah itu, Ibu Autumn tiba pulang dari kerja. "Apakah itu adikmu?" tanya Dolly saat dia berjalan masuk. "Adikku," Autumn tertawa terbahak-bahak. "Tidak, itu ibuku." Petik 2. "Benarkah?" "Wow, dia tampak begitu muda," seru Dolly takjub. Autumn harus pergi ke kamar mandi, jadi dia permisi sebentar. Ketika dia kembali, dia melihat ibunya duduk di ruang tamu, asyik mengobrol dengan Dolly. "Autumn, temanmu begitu menarik dan berbakat," kata ibunya. "Apakah dia menunjukkan sihirnya?" "Apa trik?" tanya Autumn. "Dia bisa berbicara degen perut," kata ibunya. "Ayo, Dolly, tunjukkan padanya." Petik 2. Autumn menatap Dolly. "Kau bisa melakukannya?" tanyanya heran. "Ya, tentu saja," jawab Dolly. Bibirnya tidak pernah pindah. Malam itu, saat Autumn berbaring di tempat tidur, ia berpikir tentang teman barunya. Dia tidak tahu apa itu, tapi sesuatu tentang Dolly membuatnya terkesima. Mungkin itu caranya untuk berbicara tanpa menggerakkan mulutnya, atau mungkin itu adalah hal yang dilakukannya sehingga selalu tampak begitu sempurna. "Saya kira itu sebab orang tuanya memberikan nama Dolly kepadanya," gumamnya sendiri. "Nama, pasti tampaknya cocok untuknya." Setelah melihat jam sejenak, ia sadar bahwa terlambat untuk tidur, jadi dia mematikan lampu di samping tempat tidur, berguling dan pergi tidur. Tiba-tiba ia mendengar suara aneh, bernada tinggi sambil tertawa. Dia terbangun. Siapa itu? Dia agak takut, namun sempat beberapa kali berpikir, itu bukanlah apa-apa. Beberapa hari berikutnya, Dolly sering datang. Di hari Sabtu, Autumn turun untuk menanyakan ibunya sesuatu. Dia telah mendengar suara tawa 3 malam berturut-turut dan dia sekarang agak ketakutan. Ketika ibunya menatap Autumn, dia tersenyum.
lalu bau segar daging dan telur memenuhi ruangan. "Apakah kamu kemarin begadang?" tanya ibunya. "Oh, itu," jawabnya mengantuk. "Tunggu, apa begadang?" Dia sekarang lebih melek. Dolly, tidur di atas, apakah itu menyenangkan?" tanya ibunya. Autumn menatapnya seperti dia gila. "Dolly tidak begadang kemarin," katanya. "Autumn, aku melihatnya di pintu dengan membawa tas, dan aku melihat dia pergi ke kamarmu. Aku mendengar kalian di malam hari. Dia bahkan datang dan berbicara denganku untuk sementara. Waktu ketika kamu tertidur, berhenti main-main." Ibunya tampak sedikit lebih serius sekarang. "Bu, apa yang kau bicarakan? Dolly bahkan tidak di sini kemarin," teriaknya. Ibunya melanjutkan memasak. "Autumn, itu tidak lucu. Aku sudah muak dengan ini, kembali ke kamarmu." Petik 2. "Tapi Bu," dia menyela. "Pergilah," katanya belak-belakan. Lalu pada hari itu, Autumn menemui Dolly di kelas dan berbisik, "Hei, Dolly, aku tahu ini mungkin terdengar aneh, tetapi apakah kamu menginap di rumahku tadi malam? Jika aku emang tidur di rumahmu kemarin malam, jangan pikir Anda tidak tahu tentang hal itu," bisik Dolly. "Nah, masalahnya adalah ibuku bilang kau tidur di kamarku tadi malam," kata Autumn canggung. "Tapi aku tidak tahu apa yang terjadi." "Ah, lupakan saja, saya pikir ibu saya hanya pikun." Petik 2. Dolly hanya tersenyum manis. Keesokan harinya, Dolly absen dari sekolah. Ketika dia tidak masuk sekolah, Autumn mulai berpikir itu aneh. Biasanya, dia tidak pernah melewatkan untuk pergi sekolah. Sesuatu yang lain melanda Autumn membuatnya merasa aneh. Setiap kali nama Dolly disebut-sebut, salah satu gadis di kelasnya yang bernama Brianna, selalu tampak sangat gugup. Hal yang agak aneh terjadi. Autumn pikir, ketika dia masuk ke kamarnya malam itu dia sedang berpikir dalam-dalam, sehingga ketika dia mendengar jeritan yang akan membuatnya takut, tidak akan membuatnya takut karena jeritan itu miliknya. Terlihat boneka ventriloquist duduk di samping tempat tidurnya. Mulutnya terbuka dan mata yang besar hanya menatap kosong. Dia lari ke bawah untuk memberitahu ibunya, dan untuk bertanya apakah dia menaruhnya di sana sebagai candaan. Dia berlari dari kamarnya yang gelap. "Bu," katanya takut setengah mati. "Ya," katanya dengan suara yang seolah-olah sedang sakit tenggorokan. "Apakah kamu baik-baik saja?" "Aku punya sedikit gangguan, itu saja," jawabnya. "Aku takut, ada boneka di atas tempat tidurku. Bolehkah saya tidur denganmu?" tanyanya. "Tentu," kata ibunya dengan suara serak. Autumn hampir tertidur dan sudah mulai tenang, ketika ia mendengar tertawa. Dia langsung menangis, dan mengejutkan ibunya yang tertidur. Keesokan harinya ibunya tidak ada. Tidak ada catatan atau apapun yang ditinggalkan ibunya. Dia benar-benar takut sekarang. Setelah seminggu ibunya tidak pulang, ia memutuskan untuk memanggil polisi. Dolly kembali ke sekolah dan mengatakan bahwa dia benar-benar menyesal tentang ibunya yang hilang. Mereka mencari ibunya dalam waktu yang lama, dan seminggu kemudian Dolly menawarkan agar Autumn datang ke rumahnya untuk membuatnya merasa lebih baik. Dia setuju, dan setelah sekolah mereka pergi untuk menginap. "Apa itu?" Autumn bertanya sambil Dolly memberinya tur. Dia menunjuk pintu. "Tidak ada," kata Dolly tegas. "Maksudku," suaranya kembali normal, "itu ibuku yang sedang berlatih, jadi, jangan masuk ke sana." "Oke," kata Autumn. Malam itu, Autumn bangun dan harus pergi ke kamar mandi, jadi dia berjalan ke lantai bawah. "Rumah ini pasti besar," gumamnya pada dirinya sendiri. "Seseorang bisa dengan mudah tersesat di sini." Dia berpikir telah menemukan kamar mandi dan membuka pintu itu. Pintu kedua yang dibukanya, ia melihat sesuatu yang dikatakan Dolly bahwa itu tempat berlatih ibunya, dan hendak meminta maaf, tapi ia melihat sesuatu yang aneh. Alih-alih kantor, terdapat tangga yang menuju ke ruangan lain yang tampak seperti ruang bawah tanah. "Hah," katanya berjalan. Itu benar-benar gelap dan ia mulai merasa takut. Akhirnya dia tiba di lantai bawah dan mencari tombol lampu. Dia menemukan satu dan menyalakannya. Lampu berayun bolak-balik, dan dia hanya punya sekilas penglihatan yang ada di sana. "Apa ini?" Mata Autumn melebar saat ia melihat mayat-mayat di seluruh ruangan. Tali-tali yang biasanya ditemukan di boneka terlihat di sana menggantung ke langit-langit. Terdapat mulut dipotong seperti boneka juga, dan beberapa dari mereka yang terbuka baru saja pindah ke bawah.
ada rahang yang tak memiliki isi lagi, dia bisa melihat ada potongan punggung berserakan, tempat untuk meletakkan 4 tangan dan membuat mereka tersiksa, lalu ia melihat sesuatu yang bahkan lebih buruk dari semua tadi, ada ibunya. Dalam pose berbentuk wayang, dia tidak bisa berteriak, ini adalah hal yang paling mengerikan. Yang sanggup ia bayangkan, dia mulai menangis diam-diam, takut mati. Tiba-tiba, ia mendengar suara Dolly dari belakangnya. Bukankah aku memberitahumu untuk tidak datang ke sini? Ini ruangan ibumu, kata Autumn, mulai menangis sekarang. Tentu saja tidak, lihat, dia menunjuk boneka manusia di sudut, yang satu itu dipoles dan benar tampak seperti kayu. Itu ibuku, ini adalah studio seniku, dia tertawa. Apa? Autumn mundur, dan menjerit ketakutan. Itu tidak terlalu buruk, Dolly mulai berjalan melewati setumpukan mayat, bahkan, kau. Proyekku berikutnya,